Selamat siang dan selamat pagi semuanya menuju siang. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang tetap dilindungi oleh Tuhan dan Allah. Untuk kemudian bisa kita bersama belajar di sini ngebahas tentang sebenarnya gimana sih secara keseluruhan public speaking itu ilmunya seperti apa gitu ya. Dari mulai pertama kelas ini sampai terakhir saya sudah meminta teman-teman untuk memahami arti dasar dari public speaking atau berbicara itu sendiri. Dan saya berharap dengan adanya kelas ini kalian tidak lagi berbicara dengan kaku, kalian tidak lagi berbicara dengan sesuatu yang terstruktur yang beginilah, itu sesuatu yang menurut saya public speakingnya udah ketinggalan zaman lah. Public speaking kontemporer atau kekinian tuh yang memang bisa mengutarakan sebenar-benarnya apa yang menjadi etos kalian atau kredibilitas yang kalian miliki, apa yang sebenar-benarnya kalian miliki, emosinya, patosnya gitu ya, apa sebenarnya emosi yang kalian miliki dalam berbicara di depan umum. Dan yang terakhir adalah logos. Jangan pernah lupa itu, bahwa ketika kita berbicara kita tidak hanya berdasarkan apa yang kita pikir adalah benar atau apa yang kita pikir adalah salah, tapi lebih jauh dari itu wajib memikirkan logos, bagaimana sebenarnya public speaking itu bisa dimasukin sebuah ilmunya, data statistiknya, data yang akuratnya seperti apa. Jadi 3 hal ini paling penting dalam berbicara di depan umum atau dalam public speaking gitu ya. Jadi kelas, saya mohon bagi kalian semua, saya dari awal kita udah ngobrol bareng bahwasannya sebagai seorang pebisnis kalian tuh wajib untuk memiliki kemampuan berbicara, tidak hanya untuk kemampuan kalian berdagang gitu ya. Public speaking juga dapat membuat kalian tuh berada di top management atau top leadership gitu ya. Orang yang punya skill public speaking itu biasanya jauh lebih memudahkan karir mereka untuk berada di sebuah perusahaan. Jadi seorang akuntan, dia kalau tidak tidak memiliki ilmu public speaking, dia akan berada menjadi orang-orang yang berada di bawah top management, tetap menjadi staff akuntansi aja gitu ya. Tapi they're not gonna get better if they do not really speak up ya. Terus seorang staff logistik, dia tidak akan berubah untuk menjadi manajer logistik atau bahkan menduduki posisi-posisi direktur gitu ya. Kalau misalnya dia tidak memiliki kemampuan public speaking, dia tidak memiliki kemampuan untuk melobi orang lain, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuat orang lain senang dengan cara bicaranya atau membuat orang lain senang dengan pujian-pujian dari pembicaraannya. Saya katakan sekali lagi kelas, bahwa kalian adalah anak-anak di kelas bisnis gitu ya, ilmu manajemen, ilmu bisnis gitu ya. One of the most important things is business like to have a relationship with the others. Harus punya hubungan baik dengan orang lain, harus punya relationship. Itu yang harus dijaga dalam bisnis, karena business cycle it's always going to be different from time to time ya. Sometimes bisnis kalian bisa di atas, sometimes bisnis kalian bisa di bawah, sometimes bisnis kalian bisa sangat di bawah gitu ya. Dan siapa yang bisa diandalkan adalah orang-orang yang kalian jaga relasinya. Ketika kalian di atas, okay, you're fine. Like you can talk, you can speak up confidently. Tapi ketika kalian berada di tengah, untuk naik ke atas itu butuh yang namanya kemampuan melobi, kemampuan berbicara gitu ya. Apalagi kalau kalian berada di tingkat yang paling bawah, itu butuh banget yang namanya teman-teman banyak. Karena apalagi kalian hidup di Indonesia, di mana negeri yang ketika kalian memiliki koneksi, ilmu aja nggak cukup, tapi kalian wajib untuk memiliki koneksi dan orang-orang di sekitar kalian. Bukan koneksi dalam arti buruk, tapi wajib memiliki teman, wajib bersilaturahmi dengan orang lain. Itulah cara yang kemudian memudahkan kalian untuk bisa memiliki karir yang bagus dalam dunia bisnis ya. Jadi kemampuan berbicara itu akan menuntun kalian kepada kemampuan berteman, bersosialisasi dengan orang lain, menjaga hubungan dengan orang lain. Itulah mengapa penting bagi kalian untuk memahami bagaimana public speaking ini dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya. Dan salah satu metode public speaking yang akan melatih diri kalian adalah dengan berpidato. Atau saya sudah pernah sampaikan, tidak hanya pidato, kalian bisa sekedar ngobrol di depan cermin gitu ya. Di depan cermin untuk ngobrol dengan diri sendiri. Kalau ada yang nanya gimana sih cara bisa public speaking, jangan cuma bertanya, tapi lakukan. Ngobrol sesimpel ini, ngobrol depan cermin. Kayak saya pribadi, saya udah melewati lah masa saya untuk ngobrol sendiri depan cermin, melihat angle wajah muka yang bagus dari mana, dari kanan atau dari kiri. Angle saya kebetulan kanan lebih baik daripada angle kiri ya, cabi ya angle kiri gitu kan. Nah,
Tapi kalau di public speaking gitu ya, tidak hanya sekedar memperhatikan cara bicaranya, tapi juga memperhatikan bagaimana kalian tuh enak untuk dilihat orang lain, bagaimana kalian punya energi positif gitu ya untuk kemudian diperhatikan oleh orang lain gitu ya. Dan setidaknya begini, ketika kalian berbicara di depan umum, ketika kalian ngobrol sama rekan bisnis kalian, ada satu hal yang bikin kalian tuh menarik perhatian dia. Jadi jangan cuma sekedar misalnya kalian jago ngomong nih, tapi tubuh kalian gak enak, bau gitu ya, atau mungkin mata kalian pucat gitu ya, kayak mau tidur gitu ya. Kayak saya yakin saya gak sempurna juga ketika ngobrol depan kalian gitu ya. Tapi ada satu hal yang saya yakini bahwa kalian harus mendengarkan video saya gitu ya, belajar kita pada minggu ini ya, dengan cara setidaknya saya punya sesuatu gitu ya, tidak hanya punya ilmunya, tapi saya punya semangat untuk kalian gitu ya. Jadi walaupun memang mungkin secara penampilan belum perfect gitu ya, it's okay, tapi at least kalian wajib punya satu hal yang menonjol dan menarik perhatian orang lain. Itulah sebenarnya apa arti dari public speaking sebagai sebuah seni gitu ya, bukan hanya sekedar science atau sesuatu yang pasti. Tapi public speaking itu lebih dari sekedar yang pasti. Dia harus punya seni di situ ya. Tidak hanya seni berbicara, tapi juga seni berdandan, seni melihat angle, seni berfotografi gitu ya, seni untuk menunjukkan sikap positif gitu ya. Itu adalah sebenarnya esensial atau di mana letak kepentingan dari public speaking itu ya. Lalu kita udah ngebahas kemarin ya, itu saya sampaikan dulu sebelumnya di awal tentang betapa pentingnya kalian untuk bisa benar-benar menjadi seorang pebisnis yang mampu berkomunikasi dengan banyak orang. Penting banget. Sekali lagi saya sampaikan kepada kalian teman-teman di kelas ya, bahwa hanya satu kemampuan yang tidak akan hilang dari muka bumi ini, walaupun sudah robot yang akan memimpin kita, walaupun sudah AI, big data, apapun itu yang akan kemudian berada dan bertransformasi dalam sistem digital dan era digital ini gitu ya. Satu hal yang gak akan pernah hilang, itu udah pasti adalah seni komunikasi atau seni berbicara seseorang ya. Karena kemampuan komunikasi akan menerjemahkan sesuatu yang bersifat data atau sesuatu yang bersifat statis menjadi lebih menarik untuk dipahami bersama. Itulah mengapa kemampuan komunikasi wajib untuk bisa kita galakan atau kita kembangkan secara bersama-sama. Saya berharap teman-teman di sini tidak hanya sekedar mendengarkan lecture saya, tidak hanya sekedar untuk mengikuti mata kuliah ini gitu ya. Saya berharap kalian benar-benar berpikir bahwa komunikasi is the best way to solve everything. Ya, jadi kalau seseorang itu punya masalah, seseorang itu punya sesuatu yang menjanggal dalam hidupnya, jangan biarkan sesuatu itu hanya diam begitu saja tanpa diselesaikan masalahnya. Berbicaralah, berkomunikasilah gitu ya. Jangan gengsi, berkomunikasi nggak boleh gengsi. Apalagi kalau kalian berdagang, berkomunikasi sama customer gitu ya, berbisnis, berkomunikasi dengan relasi, jangan pernah gengsi sama sekali ya. Tetap senyum-senyum, bahagia, senang-senang, punya vibe positif yang baik gitu ya. Dan kebanyakan orang-orang sukses itu yang dalam dunia bisnisnya sukses adalah orang-orang yang kemudian jago ngomong gitu ya. Bahkan tidak hanya deh orang mungkin tidak dalam level memiliki bisnis gitu ya, dalam level CEO deh atau direktur suatu perusahaan, itu adalah orang-orang yang jago melobi, jago berbicara, jago bertutur yang membuat orang lain senang gitu ya, membawa sikap positif. Itulah mengapa kemampuan public speaking itu adalah sebuah seni, tidak hanya seni berbicara tapi seni semuanya ya. Gimana kalian bisa menyatukan semua hal menjadi sesuatu yang memang membuat orang lain tuh suka deket sama kalian, nyaman untuk deket sama kalian gitu ya. Sama kayak, jadi artinya gini, public speaking coba deh kalian lihat seni kalian ketika mendekati cewek atau cowok kalian gitu ya. Itu adalah suatu seni, walaupun dia hanya diam, tapi tetap buat partner kita itu menyenangkan melihat kita. Walaupun kita malu-malu, tersipu malu, karena kita punya patos ya, punya emosi. Dan salah satu bentuk dari emosi ketika kita berbicara adalah malu-malu, tersipu malu. Itu punya marketnya juga gitu ya. Ada orang yang suka orang pemalu, ada orang yang suka orang cerewet. It's okay. Dalam public speaking, jangan pernah merasa bahwa setiap orang sama akan menyukai kalian. It's okay, ya.
Terima apa adanya ketika kalian berbicara, tidak semua orang mendengarkan kalian. Terima apa adanya. Tapi berbicaralah seakan-akan orang lain mendengarkan kalian. Walaupun dalam kenyataannya ya mungkin nggak semua orang benar-benar mau mendengarkan apa yang menjadi topik kalian gitu ya, termasuk kayak hari ini gitu ya. Saya yakin ada yang lagi tidur, ada yang sambil main games, bahkan tidak mendengarkan saya mungkin ada. Tapi saya merasa ketika saya berbicara depan kalian, berbicara di depan publik gitu ya, saya merasa bahwa semua orang mendengarkan saya. Itu aja intinya dulu, percaya diri ya. Jadi ketika kalian ingin bisa berbicara atau public speaking, pastikan orang lain itu senang sama kalian dulu ya. Saya bilang skillnya apa? Banyak-banyak memuji orang, bukan munafik, bukan fake, bukan plastik. Itu penting untuk mengeluarkan sesuatu yang bisa dipuji. Jadi bukan sekedar sesuatu yang jelek. Saya bilang ya sama kalian udah sering ya, sesuatu yang jelek terus kalian komentari jelek gitu ya, ketawa-tawa, kita senang semua sama teman-teman rombongan. No, tapi selalu cari nilai positif dari setiap orang. If you are looking for somebody, then there will be nobody perfect. Nggak ada orang yang benar-benar sempurna gitu ya. Tapi selalu cari sisi positif dari orang tersebut untuk kemudian kita ajak bicara, ya kita puji sesuatu yang positif dari orang itu. Itu bukan hanya positif untuk dia, tapi juga positif untuk kita, bisa makin dekat, bisa makin nggak punya jarak, bisa makin senang satu sama lain gitu ya. Sama kayak ngegebet pacar, makanya even komunikasinya hanya tersipu malu atau diam-diam gitu ya, tapi kalian punya pasar gitu ya. Apalagi orang yang cerewet pasti dia punya banyak pasar juga gitu ya, karena kalau ketika orang berbicara atau punya seni public speaking, yang dicari emang orang yang benar-benar bisa berbicara tanpa henti gitu ya, atau berbicara yang terarah gitu ya. Bukan tanpa henti artinya berbicara benar-benar flat gitu ya, ngobrol tanpa ada arah tertentu, tapi enggak. Public speaking sebagai seni itu wajib punya jiwa untuk berbicara terus-menerus, tapi punya arahnya juga, mau kemana dan punya topik tertentu maunya apa. Bukan hanya sekedar hukum rimba, berbicara tanpa ada tujuan gitu ya, berbicaranya apa. Nah, untuk hari ini sekian pengantar dari saya tentang public speaking. Saya harap teman-teman semakin ke depan tuh kita punya pertemuan terakhir ya, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Saya berharap mungkin 3 minggu ya, saya nggak tahu ya, kita lihat nanti. Saya berharap teman-teman memahami bahwa public speaking itu sebenarnya simple, hanya untuk bagaimana sebenarnya kita bisa berbicara dan membuat orang lain senang ya. Trik-triknya rajin memuji, trik-triknya juga kalian harus rajin berdandan dengan baik atau bersikap dengan baik kalau nggak bisa berdandan dengan baik, atau kalian harus setidaknya punya karakter yang positif, yang jujur, yang menyenangkan. Atau mungkin kalian simply orang selain karakter tuh, kalian adalah orang yang pandai berbicara, benar-benar pandai, tanpa harus dia keren, tanpa harus dia cantik, tanpa harus dia berdandan, tapi dia emang punya public speaking skill aja yang baik gitu ya. Sesimpel itu public speaking. Nah, saya mau mendalami lagi tentang strategi berpidato nih ya. Kalau kemarin kita udah ngebahas soal apa sih pidato itu sebenarnya gitu ya. Pidato adalah untuk cara orang menyampaikan sesuatu tujuan agar orang lain yang mendengar bisa menerima apa yang kita maksud gitu ya. Terus dalam pidato itu ada yang disebut dengan kemarin tuh kita ngebahas tentang gimana caranya untuk tunggu saya cek dulu ya. Udah berpidato, kita gimana caranya untuk menyusun pidato ya. Menyusun pidato kan pasti udah tahu lah ya. Sebenarnya pidato itu simple, hanya pembukaan, pertengahan atau isi ya, dan penutup. Sesimpel itu, nggak usah dibuat ribet gitu ya. Dan pastikan bahwa setiap pembukaan itu menyenangkan dan keren, punya high notes atau semangat yang tinggi. Penutupan pun sama, punya sesuatu yang keren, punya sesuatu yang bisa disimpulkan dengan baik, bahkan dengan kata-kata mutiara atau quotes gitu ya. Tengah-tengah itu isi itu biasanya template aja, walaupun kalian juga tetap harus membawakan isi secara dinamis ya, ngobrol sana sini. Itu caranya menyusun pidato yang menarik gitu ya. Pastikan kalian punya arah dan tujuan, terus formatnya jelas, ada format format yang jelas ya, formatnya berpidatonya ada pembukaan, isi dan penutup, tapi pastikan kuat di pembukaan dan kuat di penutupnya ya, tidak hanya sekedar kuat di tengah-tengah ya. Terus kita juga melihat bagaimana menarik perhatian dan minat audiens.
hubungan topik dengan audiens itu seperti apa. Kita kemarin udah sempat belajar ya pidato yang efektif seperti apa ya, menyampaikan gagasan, terus teknik menyampaikan isi yang dinamis. Kita setidaknya kalau isinya merasa kurang gitu ya, karena kita manusia itu ngerasa selalu kurang gitu ya. Padahal orang lain yang mendengar belum tentu kurang, karena mereka ke situ untuk dengerin kamu ya, untuk mencari ilmu gitu ya. Padahal mereka merasa mereka yang kurang gitu. Kitanya memang udah kelebihan, tapi kitanya mungkin ngerasa ilmu kita belum bertambah, tapi kita ngerasa kurang. Padahal enggak. Ketika seseorang sudah merasakan ketika dia berbicara tujuan itu masih kurang, berarti dia orang yang memang eager untuk mencapai kesempurnaan. Itu baik sekali ya. Ada perasaan kurang, ada perasaan ingin memperbaiki, itu sesuatu yang baik ya. Itu tanda yang baik gitu ya. Untuk menyampaikan isi yang dinamis, penting untuk ada pelibatan kepada audiens. Ingat teman-teman, ketika kalian membuka dengan baik dan menutup dengan baik, isi pun sebenarnya harus dinamis. Walaupun tidak harus terbaik ya, karena terbaiknya tetap harus di awal dan di akhir. Tapi isi itu dinamis, untuk berpidato tuh isinya harus dinamis. Ya dengan cara apa? Setidaknya kalian punya gestur menarik, punya gaya mata yang benar-benar tajam gitu ya, atau bisa menyapa teman-teman. Tapi menyapa itu gini, misalnya ini panggung nih, kalian ngobrol nih ya, terus ini ada orang duduk-duduk nih, ada 5 orang misalnya ya, anggap 50 orang di depan kalian. Jangan kalian samperin ya orangnya ya, jangan disamperin. Karena kalau disamperin berarti kalian cuma fokus ke 1 orang, tapi 49 orang lainnya kalian cueki. Jangan, tetap di situ, tapi tanya 1 orang tersebut gitu ya, dari 50 orang, tapi kamu tetap di panggung, kuasain panggungnya. Tapi panggung zaman sekarang adalah panggung digital gitu ya. Kalian jangan cuma terus-terusan, jadi strateginya untuk berbicara dan diperhatikan orang gitu ya isinya, kalian gunakan strategi bertanya kepada audiens, tapi ngobrol, jangan cuma ke 1 orang gitu di link Zoom-nya gitu ya, atau di link platform digital manapun gitu ya, tapi fokus pada banyak orang. Jadi jangan cuma itu doang yang dipanggil gitu ya. Kalau mau punya strategi isi yang dinamis, itu biasanya bisa ditambahin pengajuan pertanyaan dan lain sebagainya ya. Terus kita juga udah selain membicarakan tentang bagaimana menyusun ide pidato, sekarang hari ini kita bakal bicara gimana sih caranya untuk bisa benar-benar berstrategi. Pidato yang kita susun tuh pasti baik gitu ya, pasti enak dan menyenangkan. Sekali lagi teman-teman, untuk bisa berpidato, strateginya tuh cuma penting punya ethos, pathos, dan logos ya. Ethos itu sebenarnya intinya apa? Kalian punya kredibilitas, kalian punya kalian punya kemampuan berbicara dengan tema yang memang diri kalian banget. Ethos ya, kredibilitasnya ada. Kedua, pathos. Kalian berbicara wajib menggunakan emosi, tidak berbicara flat kayak robot, tidak berbicara lurus. Kalian wajib punya lucu-lucuannya sedikit, punya serius-seriusannya dikit, punya sedih-sedihnya dikit, mainkan emosi dalam pathos ya. Yang ketiga adalah logos. Ya, logos itu adalah bagaimana kalian berbicara tidak hanya sekedar tong kosong nyaring bunyinya, tapi kalian berbicara masukin ilmu di situ, masukin data statistik, masukin hal-hal yang berbau riset. Itu akan membuat penonton, wow ternyata dia riset ya gitu ya, wow ternyata dia hebat ya ngomong ini karena emang ada penelitiannya gitu ya. Padahal kita memang simply nyari di Google gitu ya. Nah, kita lihat ethos dulu yang pertama ya. Ethos itu akan terlihat ketika kalian punya kalian boleh lihat di TLM atau Teaching Learning Materials-nya ya, di slide yang slide ke-6 dibuka dulu deh sebelum kita ke ethos ya. Pelopor ilmu berbicara itu udah pasti Aristoteles yang kita gunakan, yang sampai sekarang masih berlangsung ya seni berbicaranya dan digunakan oleh banyak orang di dunia. Speech is all about seni dan juga science at the same time ya. Berpidato itu adalah seni dan juga sesuatu yang eksak di waktu yang bersamaan. Kenapa dia eksak? Seperti yang saya katakan, ada format-format tertentu yang tidak boleh lepas. Itu walaupun formatnya format dasar ya, tidak boleh lepas dari berpidato kalian. Jadi ketika nyusun pidato, pembukaan, isi ya penutup gitu ya. Jadi jangan kalian dari penutup dulu, terus kalian ke pembukaan, terus isi. Itu nggak nyambung gitu kan. Ada format yang membuat itu jadi science atau jadi eksak. Tapi berpidato seni
ya itu ada segala permainan di situ gitu ya, tidak hanya sekedar seni pandai berbicara gitu ya. Kita coba ngomong tentang di slide 7 di TLM nomor 12 ini, kita lihat asumsi dasar retorika. Pembicara harus berorientasi pada publik. Jadi pastikan kalian berbicara itu adalah sesuatu yang pastinya disenangi oleh publik, dan berbicara itu pastikan sesuatu yang kalian tahu untuk sampaikan kepada publik, dan publiknya pun orang-orang yang tepat untuk kalian sampaikan topik yang tepat pula gitu ya. Jangan pernah kita kan udah belajar ya jenis-jenis pertemuan. Jadi jangan pernah pede-pede menjadi pembicara di suatu tempat yang bahan atau materinya pun tidak kalian kuasai atau pertemuannya tidak sesuai dengan kalian banget gitu ya. Tapi kalau misalnya mau latihan-latihan silakan, tapi jangan sampai mengecewakan orang yang sudah menunggu lama untuk mendengarkan ilmu pembicaraan dari kalian gitu ya. Nah, berbicara juga harus berorientasi pada publik, karena publik adalah individu yang memiliki motivasi, keputusan, pilihan tersendiri, bukan sebagai entitas yang homogen, bukan sebagai entitas yang satu kesatuan. Makanya saya bilang ketika kalian berbicara itu pastikan orang tuh jenisnya banyak. You cannot please everyone to like you. Aku pun sendiri nih sebagai dosen tidak bisa memastikan apa yang saya bicarakan akan membuat orang lain tuh senang sama saya. Tapi kalian harus berbicara seakan-akan orang lain tuh senang sama kalian. Walaupun entitas itu heterogen ya, penonton kita tuh heterogen, banyak gitu jenisnya. Ada yang ngeselin, ada yang baik banget, ada yang lovable, ada yang menyenangkan gitu ya. Tapi pastikan bahwa ketika kita berbicara kita menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang suka sama kita. Itu aja dulu ya. Peduli atau enggak terserah, yang penting mereka adalah orang yang suka sama kita. Keluarin mindset itu. Secara psikologis, kepercayaan diri kita untuk berbicara semakin terangkat. Ketika kita berbicara semakin terangkat, suara kita kencang, kita bakal jadi bahan perhatian. Dan apa yang kita ucapkan ketika kita menjadi bahan perhatian, suara kencang, tegas, lugas, terpercaya, orang lain pun akan memiliki public trust terhadap kita. Kepercayaan publik terhadap diri kita adalah tinggi sebagai pembicara gitu ya. Nah, jadi pembicara perlu masih di slide nomor 7 di pertemuan ke-12, pembicara harus berorientasi pada publik. Jadi pembicara perlu menyesuaikan cara penyampaian sesuai kondisi publik mereka supaya publik merespon sesuai harapan dari pembicara ya. Publik paling penting ketimbang elemen dan isi pembicaraan. Aristoteles bilang ya, sometimes untuk menyenangkan orang lain atau untuk menyenangkan publik itu lebih penting daripada sebenarnya isi pembicaraannya. Itulah mengapa ketika kita berbicara sama orang lain yang udah seneng sama kita, apapun yang kita sampaikan terasanya bener aja buat dia, padahal belum tentu ya. Jadi cobalah kalian jadi pembicara yang seperti itu. Tapi kalau jadi pendengar jangan yang seperti itu, asal percaya sama orang lain, jangan. Tapi kalau jadi pembicara, jadilah pembicara yang kemudian disenangi oleh orang lain, dan pastikan kalian punya ilmu, orang lain juga merasa kalian punya kredibilitas, akhirnya kalian disenangin sama orang lain gitu ya. Kalau kalian udah disenengin, apapun itu terasa benar, apa yang dibicarakan terasa benar oleh rakyat atau oleh publik gitu ya. Nah, itu asumsi dasar retorika. Dalam sejarah, pembicara yang efektif memanfaatkan beragam cara pembuktian. Ini slide 8 di pertemuan di slide nomor 12 tentang strategi berpidato, TLM-nya dicek. Dalam sejarahnya, pembicara yang efektif memanfaatkan beragam cara pembuktian dalam presentasi mereka. Aristoteles percaya bahwa retorika harus berisi bukti-bukti agar dapat diterima oleh publik. Logosnya harus ada ya. Ada faktanya, ada statistiknya, dan lain sebagainya. Kita udah ngobrolin soal patos, etos, patos, dan logos. Semuanya sudah sering ya kita bicarakan. Etos juga udah sering kita lewatkan dulu. Kita langsung ke slide. Oh ya, slide patos nih ya. Slide patos itu Aristoteles juga mengidentifikasi beberapa emosi yang dimanfaatkan dalam retorika. Ini juga dikembangkan oleh Griffin juga pada tahun 2003. Ada emosi yang kita gunakan ketika menyampaikan isi sebuah pidato adalah emosi kemarahan, menggebu-gebu, semangat, luar biasa, pokoknya gua harus kelihatan keren gitu ya. Itu tetap menarik perhatian loh kadang ya, walaupun kadang kita ngeliat isinya aduh nggak banget, tapi ketika orang tuh menyampaikannya dengan cara punya emosi yang dominan, itu akan menarik perhatian orang
ya. Kedua, ada emosi cinta atau persahabatan ya. Publik dapat dibangkitkan rasa cintanya, rasa ingin melindungi orang-orang yang mereka cintai supaya bergerak melakukan apa yang diinginkan oleh pembicara. Ya, jadi ada emosi cinta di situ. Emosi ketakutan ya, kalau misalnya kita mau ngobrolin tentang rumah hantu dan lain sebagainya, kita bisa membuat emosi ketakutan, membuat publik percaya tentang pengalaman mistis apa yang kita punya gitu ya. Itu salah satu bentuk emosi ketakutan dalam public speaking. Emosi rasa malu itu public speaking yang tidak hanya dalam panggung yang kita bicarakan ya. Ketika kalian ekspresif tapi tidak mau menunjukkan ekspresi kalian, akhirnya kalian tersipu malu ya dengan pacar kalian. Mau ngobrol banyak nggak bisa karena kalian tersipu malu. Nah, itu dia salah satu ekspresi yang mungkin muncul dalam kemampuan public speaking kita ya, dalam patos itu. Kelima, kejengkelan. Ketika sesuatu itu merasa tidak adil, kalian harus berbicara depan umum gitu ya. Kalian bisa menyampaikan rasa jengkel kalian dengan emosi yang sebenar-benarnya dan nyata gitu ya. Jadi intinya pastikan kalian ketika berbicara depan umum ada salah satu emosi yang dominan yang kalian tonjolkan sesuai dengan tujuan dari pembicaraan tadi. Oke? Terus sudah. Itulah yang kemudian menjadi perhatian kita dari public speaking ya. Kenapa saya bilang pidato harus berada di akhir gitu ya? Karena pidato itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya pidato itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari yang namanya mengupgrade kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara kita di depan publik ya. Jadi belajarlah berpidato, walaupun kita tidak berpidato depan publik, setidaknya kita belajar untuk berpidato di depan kaca atau selfie di depan kamera terlebih dahulu, itu tidak masalah ya. Saya harap teman-teman juga dapat menyampaikan apa yang gini, untuk bisa menaikkan skill public speaking kalian tidak hanya melalui berpidato yang formal, tapi juga kalian dapat menyampaikan apa yang kalian rasakan ya, terkait dengan sesuatu yang menurut kalian gak pas atau sesuatu yang pas, sesuatu yang membuat kalian bahagia. Biasakan untuk berbicara kepada teman, kepada orang tua atau kepada orang sekitar kita gitu ya, tentang apa yang kita rasakan. Be ekspresif, karena pada akhirnya untuk mencapai kesuksesan tersebut you have to be communicative. Dan gimana cara untuk menjadi orang yang komunikatif atau menjadi orang yang komunikatif gitu ya? Be expressive. Biasakan untuk menceritakan apa yang kalian alami walaupun itu rahasia ya. Yang rahasia harus kalian simpen dalam-dalam, tapi ketika ada sesuatu hal kecil yang kemudian bisa di-share kepada orang lain itu lebih baik. Karena sometimes perasaan yang kita ungkapkan itu jauh lebih menenangkan batin ya, apalagi kalau perasaan itu sudah keluar dari yang namanya lubuk hati kita gitu ya. Kita sampaikan, kita keluarkan melalui udara, melalui mulut gitu ya, dan itu udah like bye, rasanya lega gitu ya kalau udah ngomong ya. Makanya kadang dalam public speaking ini kita juga harus tahu ya, kalau misalnya itu bukan panggung bentuknya atau hanya sekedar berbicara sama orang lain gitu. Saya melihat public speaking ini tuh cuma sekedar misalnya curhat sama orang lain ya, apalagi wanita tuh cuma butuh untuk didengar aja. Dia ngobrol, udah kalian dengerin aja. Sama pria juga sebenarnya seperti itu. Ngobrol, kalau misalnya dia lagi sedih, dia pasti ngobrol sama ceweknya atau orang yang dia percaya gitu ya, temannya, sahabatnya juga. Dengerin aja. Sebenarnya orang tuh nggak benar-benar butuh nasihat. They just need to be heard. Ya. Sama ketika kalian untuk menjadi public speaker di depan umum gitu ya. Kalian cuma pengen didengarkan kan sebenarnya ya. Jadi ketika audiens atau penonton itu diam dan tidak mengeluarkan kata-kata, itu menjadi kesenangan kalian sendiri kan. Penonton gak harus interupsi, gak harus bertanya gitu kan. Kadang kita juga kalau penonton bertanya, aduh deg-degan, aduh males nih dan lain sebagainya. Tapi kalian tuh cuma punya kemampuan kayak sebenarnya ingin didengarkan oleh orang lain. Apalagi ketika kita ngomongin public speaking, ada tujuan di situ yang ingin disampaikan ya. Ada emosi di situ yang ingin disampaikan untuk kemudian audiens atau orang yang kita ajak bicara tuh mengerti tentang emosi atau tujuan kita dalam menyampaikan pembicaraan tersebut. Ya enggak? Nah, itulah makanya saya katakan ketika kalian berbicara ke orang pun, cobalah jadi tidak hanya menjadi pembicara yang baik, tapi coba menjadi pendengar yang baik. Caranya gimana? Cobalah dengarkan pasangan kalian ketika mereka sedang berbicara. Jangan dipotong-potong. Langsung ngomong aja, yang jangan dipotong dulu dong, yang aku mau ngobrol gitu ya, kalau cowok biasanya ya. Nah, karena kebutuhan seseorang itu tidak hanya untuk berbicara, tapi mereka tuh ingin didengarkan.
Dan percayalah bahwa sebenarnya kemampuan berbicara ini kan sangat dibutuhkan nih, terutama bagi kalian yang berada hidup di industri bisnis ya, di dunia bisnis atau sektor bisnis ya. Sangat dibutuhkan karena pada akhirnya sektor itu nggak semua sektor ya, tapi sektor bisnis adalah sektor yang cukup menjelimet gitu ya, dan butuh untuk relasi atau rekan untuk berbicara. Itu pastikan kalian punya partner bisnis juga ketika kalian melakukan bisnis. Jangan sekedar melakukan bisnis sendiri tanpa ada partner bisnis untuk kalian berbicara gitu ya, itu kalian bakal gila sendiri. Itu yang saya tahu dari mama saya, karena mama saya pebisnis juga. Dan saya lihat ibu-ibu ya atau bapak-bapak yang supel dalam bisnisnya, sering ngobrol sama orang lain, customer engagement, sering menggapai pelanggannya dengan senyum, dengan rasa senang, dengan menjaga. Saya paham banget deh, biasanya orang Chinese tuh jago-jago untuk melakukan hal tersebut ya. Kita bisa belajar dari orang Chinese ataupun orang Batak ya, biasanya itu jago-jago. Saya bukan rasis di sini, tapi saya bilang nggak semua, maksudnya ada juga ya orang-orang Jawa, orang Sunda juga banyak yang jago ngomong gitu ya, tapi ketika ngomongin berdagang atau berbisnis, kita boleh look up to someone yang emang udah bagus gitu ya. Orang Chinese ataupun orang-orang Batak atau orang Padang tuh jago-jago banget untuk bisa punya customer engagement, dan barang mereka laku, item mereka laris dan lain sebagainya ya. It's done hanya dengan berbicara dan menjaga orang yang kita ajak berbicara. Itu penting banget ya. Dengan apa? Kalau misal kita punya customer suatu saat kita cuma bicara doang tapi dia berbicara kita nggak mau mendengarkan, itu salah ya. Jadi pastikan kalian juga punya skill untuk mendengarkan orang lain, bikin orang lain senang gitu ya. Dan itu yang selalu saya sampaikan pada kalian, cobalah untuk membuat orang lain senang. Oke lah, bukan untuk berbicara, latihan aja dulu sekedar untuk berteman lah, jadi sahabat yang baik, sahabat atau pacar yang menyenangkan dengan mendengarkan pasangan kalian berbicara. Ya, selain kalian yang berbicara, ya untuk naikin skill berbicara, ya kalian harus rajin-rajin mendengarkan pengalaman orang lain kan. Untuk kalian punya upgrade, punya ilmu yang nambah gitu ya, kalian harus rajin-rajin mendengarkan orang lain gitu ya. Jadi jangan sekedar berbicara. Public speaking is not just about speaking up, but it's also about listening up. Oke, itu juga berbicara depan publik bukan hanya sekedar untuk berbicara saja, tapi tentang sesuatu yang beyond dari berbicara itu sendiri. Public speaking itu bisa soal mendengarkan orang lain untuk kemudian dapat ilmunya dan kita terapkan dan kita implementasikan dengan kata-kata kita di dalam suatu komunitas yang baru. Ya, ngobrol lagi. Apa yang kita dapetin ilmu dari orang dengan pasang kuping kanan dan kuping kiri, ilmunya dapat, kita sampaikan lagi kepada orang lain, begitu dan seterusnya gitu ya. Dan percayalah bahwa ilmu yang kita berikan melalui berbicara itu dapat berbuah atau manfaat dengan baik gitu ya kepada orang lain. Kalian bisa membuat orang lain lebih sukses dari diri kalian. Kalian harus senang akan itu, karena itu adalah pahala yang luar biasa di mata Tuhan ketika kalian bisa tidak hanya mengubah diri kalian masing-masing, tapi kalian bisa mengubah orang-orang di sekitar kalian dengan kemampuan berbicara kalian. Memberikan semangat itu juga butuh pembicaraan, ya nggak sih? Memberikan pundak pada seseorang itu juga butuh memberikan nasihat sebenarnya, walaupun kita dengerin dulu aja, bikin orang lain seneng aja di pundak kita gitu ya, tapi kita ada kasih nasihatnya juga gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi relief management atau manajemen yang bikin mereka tuh senang berada dekat kita. Bikinlah seseorang tuh nyaman dengan cara berbicara kita. Tapi ingat, berbicara bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga mendengarkan orang lain. Itu penting banget ya. Dan class, thank you so much for listening to me. Like I have been talking straight like for 30 minutes and it's quite a lot already. Dan saya mau punya tugas sama kalian, bukan di Instagram Kalbis tapi di Instagram kalian sendiri, untuk menyampaikan pathos kalian atau emosi kalian terhadap kelas public speaking by Reja Dalimunte. Jadi saya minta kalian untuk mengumpulkan screenshot di Lips. Saya udah tulis assignment-nya juga ya, untuk menyampaikan di Instagram soal kelas public speaking yang saya conduct ya. Untuk next meeting, sebelumnya saya berterima kasih sekali lagi kepada kelas public speaking. Kalian mahasiswa yang baik sekali untuk bisa memaklumi perjalanan saya bersama kalian sampai sejauh ini.
terus juga untuk bisa saling belajar. Saya juga banyak belajar dari kalian, mahasiswa yang kritis, yang tidak saya sangka seorang para mahasiswa bisnis gitu ya, yang bisa lebih kritis dari mahasiswa komunikasi itu sendiri. Jadi saya sangat bangga dengan kalian semua kelas. Thank you so much for being this good and this kind, dan terima kasih sudah membuat banyak masukan juga untuk saya, dan saya mendapatkan ilmu baru tidak hanya dari diri saya sendiri tapi dari diri kalian tuh banyak banget masukan. Saya sangat senang dan saya dapat ilmu baru seperti kemarin kalau nggak salah Juan ya, yang kemudian punya teori prep, itu menjadi salah satu teori yang kemudian saya jadi belajar gitu malam harinya. Oke, tapi memang jarang digunakan di dalam dunia komunikasi, but it's also a new lesson. Itu juga pelajaran baru buat saya. So thank you so much untuk orang-orang kayak Juan, untuk orang-orang kayak Richard yang selalu bertanya, selalu kritis, dan juga teman-teman lainnya banyak banget ya, yang saya nggak nyangka kelas ini sangat dinamis dan vibe-nya sangat luar biasa gitu ya. Dan I really love you guys. Untuk teman-teman yang masih diam dan coba berusaha untuk mengerti, memaknai kelas ini, saya berharap kalian bisa japri saya, anggap saya sebagai teman kalian, sebagai sahabat kalian. Ketika kalian mengkritisi saya itu akan belajar dari kalian juga terhadap kritik tersebut. Dan begitu juga saya berharap ketika saya menasehati kalian, itu kalian bisa belajar dari nasihat itu, walaupun tidak sepenuhnya harus kalian terapkan. Oke? Nah, kelas, saya minta untuk assignment-nya adalah kumpulkan di lab screenshot-nya. Bagaimana pendapat kalian tentang kelas public speaking sejauh ini, dan apa manfaat yang kalian rasakan dari kelas public speaking dari Kalbis Institute. Jangan lupa pada saat menyampaikan itu boleh dibikin rekaman, tapi intinya gini, dibikinnya ke story aja, tidak perlu di feed kalian, tapi dibikin di story aja. Mungkin kalau 1 menit itu udah cukup kali ya, ada 4 slide berarti ya, karena kan 1 slide kalau di Instastory itu 15 detik ya. 1 menit it's enough gitu ya, untuk menyampaikan apa yang kalian rasakan di kelas public speaking dan apa manfaat yang telah kalian rasakan di kelas ini ya, setelah mengikuti pelajaran public speaking. Jadi apa pendapat kalian tentang kelas public speaking ini? Dan kedua, apa manfaat yang kalian rasakan setelah mengikuti public speaking ini? Your honesty is really appreciated. Saya berharap kalian jujur menjawabnya. Sesuatu yang jelek dan berbentuk kritik, it's okay. Tapi harus ada solusinya juga. Sampaikan dengan solusi, tidak hanya sekedar kritik belaka. Tapi kalau udah bagus, kalian sampaikan yang bagus secara positif, secara santun, secara sopan, secara diplomatis. Ya, tapi kalau misal pun itu masih ada yang nggak bagus, apa yang perlu diperbaiki, sampaikan dengan kritik yang baik dan dengan solusinya. Saya akan dengan sangat senang hati menerima itu semua. Dan pastinya saya bangga sekali lagi kepada kelas public speaking management, di kelas manajemen atau kelas bisnis ini. You guys are really great and you really did beyond imagination. Benar-benar melakukan sesuatu itu terbaik. Bahkan saya kaget ketika nilai UTS kalian banyak juga yang tinggi gitu ya, dibandingkan mahasiswa saya di kelas lain juga gitu ya. Dan I really appreciate like how you guys are being so good. Keren banget. Oke, so tugasnya silakan dikerjakan dan segera dikumpulkan. Tinggal lihat di Lips kapan deadline-nya. Kalau saya sih cuma begitu doang deadline-nya ya, hari ini mungkin tengah malam ya. Jadi kalian di Lips, pastikan di Lips assignment. Kalian bikin pokoknya Insta story ya, dan screenshot bahwa kalian sudah mengerjakan di Lips tersebut ya. Di Instagram kalian masing-masing ya, bukan Instagram public speaking, Instagram masing-masing. Oke, jangan lupa @Kalbis Institute dan @Reja Dalimunte. Oke, so thank you so much guys. I have to sign off. Have a good day and enjoy all the weekend that you're gonna have ahead. Oke, bye-bye semua.